Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lembar kegiatan materi usaha dan energi mengenai energi potensial, pegas, dan daya. Materi ini sudah dijelaskan secara lengkap pada video sebelumnya mengenai energi potensial, pegas, dan daya. Silahkan disimak kembali video tersebut. Sedangkan pada lembar kegiatan ini hanya berisi rangkuman-rangkumannya saja. Jadi silahkan disimak dulu video pembahasan materi lengkapnya, kemudian baru masuk ke lembar kegiatan materi ini. Jika sudah, kita mulai pembahasan untuk lembar kegiatan materi energi potensial, pegas, dan daya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana fenomena pegas ketika ditarik. Perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, pegas sebelum ditarik, artinya pegas dalam kondisi awalnya. Kemudian, pegas tersebut diberikan sebuah beban sehingga mengalami gaya tarik yang arahnya ke bawah. Akibatnya, pegas mengalami perubahan panjang. Dan gambar yang ketiga, pada saat pegas mengalami perubahan panjang, akibat gaya tarik, pada saat itu juga pegas menghasilkan sebuah gaya yang arahnya melawan gaya tarik, sehingga pegas tidak mengalami perubahan panjang secara terus-menerus. Jadi, jika gaya tariknya ke bawah karena beban ini, maka gaya pegas arahnya berlawanan arah atau arahnya akan ke atas, seperti ini. Nah, jika tadi fenomena pegas ketika ditarik, sekarang fenomena pegas ketika ditekan. Perhatikan, pada gambar pertama, ini adalah pegas ketika kondisinya sebelum ditekan atau sebelum mengalami perubahan panjang. Nah, ketika kita memberikan gaya tekan terhadap pegas, terlihat pada gambar 2, ternyata pegas mengalami perubahan panjang atau di sini pegas menjadi lebih pendek. Ini ketika pegas setelah ditekan oleh gaya tekan. Kemudian, seperti halnya pegas ketika ditarik. Jika tadi ketika pegas ditarik, ternyata pegas memberikan gaya pegas yang arahnya berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan, ternyata ketika kita tekan juga, pegas akan memberikan gaya pegas yang arahnya sama melawan gaya tekan yang diberikan oleh kita. Nah, di sini gaya tekannya ke arah atas, maka gaya pegasnya akan mengarah ke bawah. Nah, sekarang, bagaimana cara menentukan gaya pegas? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat menentukan kemampuan pegas sesuai kebutuhan. Tapi sebelum itu, kita perhatikan dulu animasinya supaya kita lebih paham bagaimana gaya pegas itu bekerja ketika kita memberikan gaya tarik atau gaya tekan terhadap pegas. Perhatikan animasi berikut ini. Perhatikan kondisi awal pegasnya seperti ini. Ini adalah kondisi awal pegas atau ketika pegas belum mengalami perubahan panjangnya. Kondisi awal pegas ini kita namakan dengan posisi setimbangnya. Jadi garis yang warna hijau ini kita namakan dengan posisi setimbang atau posisi di mana pegas belum mengalami perubahan panjang. Itu yang dimaksud dengan posisi setimbang. Kemudian jika pegas ini kita tarik, maka semakin kuat tarikan kita, artinya gaya yang dikenakan pada pegas ini juga semakin besar. Ya, jadi arah panah yang berwarna merah ini menandakan gaya tarik kita terhadap pegas. Jika semakin kuat kita menekan, maka gaya yang dikenakan juga akan semakin besar. Nah, misalkan jika kita memberikan gaya tarik pada pegas, sebetulnya pegas juga memberikan gaya yang berlawanan arah dengan gaya tarik kita. Jika gaya tarik kita ke kanan, maka pegas akan memberikan gaya ke arah kiri. Inilah yang kita sebut dengan gaya pegas. Sebaliknya, jika kita menekan pegas ke arah kiri, maka pegas akan memberikan gaya balik yang arahnya melawan gaya tekan yang diberikan oleh kita terhadap pegas. Jika gaya yang diberikan oleh kita arahnya ke kiri, maka gaya yang diberikan oleh pegas arahnya akan ke kanan. Jadi intinya, gaya pegas ini akan melawan gaya yang diberikan oleh kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui kemampuan suatu pegas, maka kita dapat menggunakan pegas dalam berbagai alat. Contohnya seperti beberapa gambar berikut ini. Nah, sekarang perhatikan besarnya gaya yang diberikan oleh kita terhadap pegas. Misalkan jika gaya tariknya 20 Newton, ternyata pegas juga memberikan gaya pegas sebesar 20 Newton. Kemudian, jika kita menarik pegas dengan gaya 30 Newton, maka pegas juga memberikan gaya sebesar 30 Newton. Kemudian, jika kita memberikan gaya tariknya 40 Newton, maka gaya yang dihasilkan oleh pegas itu juga sebesar 40 Newton. Nah, itu jika ditarik. Bagaimana jika pegas ditekan?
Misalkan seperti ini, jika kita tekan pegas dengan gaya 10 Newton, maka ternyata pegas juga memberikan gaya pegas sebesar 10 Newton juga. Kemudian, jika kita memberikan gaya sebesar 20 Newton, ternyata pegas juga memberikan gaya sebesar 20 Newton. Dan terakhir, jika kita memberikan gaya tekan terhadap pegas sebesar 40 Newton, ternyata pegas juga memberikan gaya pegas sebesar 40 Newton juga. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa gaya yang diberikan oleh kita sama dengan gaya yang dihasilkan oleh pegas? Nah, ingat kembali bunyi dari hukum ketiga Newton. Ketika kita memberikan gaya terhadap sebuah benda, maka sebenarnya benda juga memberikan gaya terhadap kita yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Atau di dalam hukum ketiga Newton dituliskan sebagai F aksi sama dengan negatif F reaksi. Jadi besarnya gaya yang diberikan oleh kita sama dengan gaya reaksinya. Jadi gaya aksi yang diberikan oleh kita, kalau di sini gaya tekan, sama dengan gaya reaksi yang diberikan oleh pegas. Atau di sini kita sebut dengan gaya pegas. Namun arahnya saling berlawanan. Itu penerapan dari hukum ketiga Newton pada sebuah pegas. Nah, sekarang kita hanya akan berfokus pada gaya pegasnya saja, atau pada gaya yang digambarkan oleh panah biru yang tadi. Nah, jadi seperti ini gaya pegasnya. Jadi kita fokus pada panah yang berwarna biru ini. Kemudian kita juga akan fokus pada panah yang berwarna hijau yang akan muncul di bagian bawah, yang angkanya digambarkan oleh satuan meter. Ini adalah perubahan panjang pegas. Jika gaya pegasnya ke kiri, maka perubahan panjangnya ke arah kanan. Dan jika gaya pegasnya ke arah kanan, maka perubahan panjang pegasnya arahnya ke kiri. Jadi seperti itu ya, gaya pegas berlawanan arah dengan perubahan panjangnya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan jika pegas ditarik 0,049 meter, maka gaya pegas yang dihasilkannya 10 Newton. Kemudian, jika pegas ditarik 0,099 meter, maka gaya pegas yang dihasilkannya 20 Newton. Jika pegas kita tarik 0,150 meter, maka gaya pegas yang dihasilkannya 30 Newton. Dan jika kita tarik sepanjang 0,250 meter, maka gaya pegas yang dihasilkannya 50 Newton. Kemudian yang terakhir, jika kita tarik sepanjang 0,5 meter, maka gaya pegas yang dihasilkannya sebesar 100 Newton. Jika kita tulis data-data tadi ke dalam tabel, maka hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke lembar kegiatannya. Tadi kita sudah peroleh data pada tabel kurang lebih seperti ini. Ini adalah data gaya pegasnya dan ini adalah data perubahan panjang pegasnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menyimpulkan sebuah data pada tabel. Nah, di sini perhatikan nilai dari perubahan panjang pegasnya. Perhatikan nilainya dari atas ke bawah. Jika kita perhatikan, ternyata perubahan panjang pegasnya semakin besar. Jika kita sudah tahu bahwa perubahan panjang pegasnya semakin besar, maka kita lihat gaya pegasnya. Sama cara melihatnya dari atas ke bawah. Maka kita peroleh ternyata gaya pegasnya juga semakin besar. Artinya semakin besar perubahan panjang pegas, maka semakin besar gaya pegasnya. Atau di dalam fisika itu dinamakan dengan hubungan berbanding lurus. Atau jika kita tuliskan, gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas atau EP yang ini berbanding lurus dengan perubahan panjangnya. Jadi semakin besar perubahan panjangnya, maka semakin besar gaya pegasnya. Itu yang dimaksud dengan berbanding lurus. Kemudian kita perhatikan juga antara gaya pegas yang berwarna biru ini dengan arah dari perubahan panjangnya, maka kita lihat ketika gaya pegasnya ke arah kiri, maka perubahan panjangnya ke arah kanan. Dan sebaliknya, jika gaya pegasnya ke arah kanan, maka perubahan panjang pegasnya ke arah kiri. Artinya, gaya pegas itu arahnya berlawanan dengan arah dari perubahan panjangnya. Jadi, di sini gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya dan berlawanan arah dengan perubahan panjang itu. Jadi, inilah bunyi dari hukum Hooke. Gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya dan berlawanan arah dengan perubahan panjang itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Secara matematis, hukum Hooke ditulis sebagai, kita lihat, karena gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya, maka jika ditulis ke dalam simbol matematis, gaya pegas atau EP berbanding lurus dengan perubahan panjangnya atau delta X. EP berbanding lurus dengan delta X. Karena di sini kalimatnya ternyata gaya pegas itu berlawanan arah dengan perubahan panjangnya,
Maka kata berlawanan arah ini kita ubah ke dalam simbol negatif. Nah, jadi gaya pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya, namun berlawanan arah antara arah gaya pegas dengan arah dari perubahan panjangnya. Nah, ini adalah bentuk dari perbandingan antara gaya pegas dengan perubahan panjangnya. Nah, jika kita kalikan dengan sebuah konstanta atau sebuah angka, maka simbol perbandingan ini akan berubah menjadi simbol sama dengan atau EP sama dengan negatif K dikali delta X. Inilah hukum Hooke jika dituliskan secara matematis. Dengan EP adalah gaya pegas, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas, satuannya meter. Kemudian, soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan energi potensial pegas? Sebelum bisa menjawab itu, kita perhatikan animasi berikut ini. Nah, sekarang perhatikan di sini pegas dalam kondisi setimbangnya atau pegas belum mengalami perubahan panjang, dan juga perhatikan energi potensialnya. Kapan energi potensialnya muncul dan kapan energi potensialnya bernilai 0. Jika kita perhatikan, ketika kita tarik pegas ini sehingga mengalami perubahan panjang, ternyata energi potensialnya bertambah. Nah, ini jika ditarik, bagaimana jika ditekan? Nah, kita ulangi lagi posisinya. Misalkan di sini adalah posisi awal pegas sebelum ditekan. Nah, ketika ditekan, perhatikan, pegas pasti mengalami perubahan panjang. Dan ternyata semakin besar perubahan panjangnya, maka energi potensialnya semakin besar. Nah, jadi kesimpulannya, energi potensial ini muncul ketika pegas mengalami perubahan panjang dari posisi setimbangnya atau dari posisi awalnya akibat suatu gaya luar. Kalau tadi gayanya gaya tarik sehingga energi potensial pegasnya bertambah, dan yang kedua tadi gaya tekan sehingga energi potensialnya bertambah. Nah, jadi ingat lagi, energi potensial ini muncul ketika pegas mengalami perubahan panjang. Berdasarkan simulasi tadi, maka energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang akibat suatu gaya luar. Jadi ini adalah definisi dari energi potensial pegas. Kemudian, secara matematis, energi potensial pegas dapat ditentukan dengan cara, sebetulnya rumus dari energi potensial pegas ini dapat diturunkan dan sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Namun di sini kita langsung ke intinya, energi potensial pegas dapat dihitung dengan cara EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Dengan EP adalah energi potensial pegas, K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Nah, selain penulisannya seperti ini, energi potensial pegas juga kadang dituliskan seperti ini. EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Ini juga sama, delta X atau X artinya perubahan panjang pegas. Nah, kemudian kita lanjutkan. Soal nomor 5, berdasarkan rumus energi potensial pegas, pada soal nomor 4, perhatikan ilustrasi gerakan pegas pada benda yang digantung beserta energi potensialnya. Nah, jadi ini urutan gambarnya. Gambar ketika pegas ditekan, kemudian ditarik ke bawah. Nah, kita namakan setiap kondisinya dengan huruf A, B, C, D, dan E. Jika kita perhatikan, perubahan panjang pegas A di bagian ini sama dengan perubahan panjang pegas E, ya. Maka di sini energi potensial pegasnya juga sama. Kemudian, karena di sini kondisi pegasnya kondisi A, kemudian pindah ke kondisi B, ternyata perubahan panjang pegasnya mengecil kan dibandingkan dengan kondisi A, lebih kecil. Maka energi potensial pegasnya juga akan lebih kecil. Nah, kondisi B ini sama dengan kondisi D. Makanya di sini energi potensial pegas B sama dengan energi potensial pegas D. Kemudian di posisi C, di sini energi potensial pegasnya bernilai 0. Mengapa demikian? Karena pada posisi C, pegas tidak mengalami perubahan panjang pegas atau pegas berada dalam posisi setimbangnya. Ingat lagi ya, di animasi sebelumnya, pegas hanya akan memiliki energi potensial pegas ketika mengalami perubahan panjang. Jadi, karena di posisi C ini, pegas tidak mengalami perubahan panjang, maka pegas tidak memiliki energi potensial pegas. Nah, perhatikan sekarang, jika nilai dari perubahan panjang pegas semakin besar, maka nilai energi potensial pegasnya akan semakin. Nah, kita lihat, semakin besar perubahan panjang pegas, ternyata
energi potensial pegasnya juga akan semakin besar. Karena perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan energi potensial pegasnya. Artinya, jika perubahan panjang pegasnya besar, maka energi potensial pegasnya juga akan besar. Sebaliknya, jika perubahan panjang pegasnya kecil, maka energi potensial pegasnya juga akan kecil. Jadi itu yang dimaksud dengan perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan energi potensial pegas. Nah, jadi itu konsep dari energi potensial pegas. Kemudian kita lanjut ke konsep daya. Apa yang dimaksud dengan daya? Daya adalah usaha atau energi yang diserap atau dilepaskan pada tiap satu satuan selang waktu. Secara matematis, daya dapat ditentukan dengan cara P sama dengan W per delta T. P itu adalah daya yang satuannya watt atau joule per second, dan W adalah usaha, satuannya joule, dan delta T adalah selang waktu, satuannya second atau detik. Nah, jadi ini pembahasan mengenai lembar kegiatan ketiga pada materi, usaha, dan energi. Sekian untuk pembahasan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.